Shalom semuanya, pagi hari ini kita akan melakukan ibadah kebaktian pemuda menggunakan liturgi minggu kedua. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara dari Yesus Kristus serta penyertaan Roh Suci tinggal dan hidup dalam kita. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan ku ke rencanamu, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini telah menyampaikan kami di tempat ini. Sekarang kami akan memulai ibadah pemuda. Tolong berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih supaya kita diampuni. Menyesallah dan bertobatlah karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar melainkan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Kristus, kasihanilah kami. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera, banyak senjata, alat pembunuh makin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Juru selamat maha pengampun, dosa Kau hapus di atas salib-Mu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Amin. Berita anugerah kita ambil dari Yeremia 33 ayat 8. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Petunjuk hidup baru diambil dari Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tempat dan benar. Mari kita menyanyikan lagu Jauh Timur dari Barat.
Untuk pujian persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan sedikit dari kami, supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan bisa memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk firman. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami supaya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi, Shalom. Bertemu lagi kita dalam ibadah online pemuda pada hari ini. Nah, untuk pembahasan kita kali ini berjudul Pintar di dalam Bergaul. Dan ayat bacaan kita terambil dari Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Akan saya bacakan ayat bacaan kita saat ini. Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan
adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan ayat pembahasan kita adalah Amsal 13 ayat 20, yaitu siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, sungguh tegas firman Tuhan pada saat ini, dan sepertinya sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan setelah membaca ayat tersebut, mungkin dalam hati kita timbul pertanyaan, terus bagaimana? Apakah kita harus memilih-milih teman? Mungkin ada yang bertanya juga, kalau kita memilih-milih teman, apakah kita disebut orang yang sombong karena tidak mau bergaul dengan semua orang? Nah, saudara, mari pada saat ini kita belajar bersama-sama tentang hal bergaul, yaitu pintar di dalam bergaul. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain untuk hidup. Coba saudara bayangkan, apabila kita hidup sendirian, pasti akan banyak mengalami kesulitan. Sehingga manusia perlu orang lain untuk berteman, untuk bekerja, untuk berbagi cerita, dan sebagainya. Oleh sebab itu, semua orang harus mempunyai hati dan sikap yang baik, sehingga bisa menjalin hubungan dengan baik kepada semua orang. Walaupun firman Tuhan sudah berfirman supaya kita hidup dengan baik, tetapi masih saja ada orang-orang yang suka berbuat jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam memilih teman. Bukan berarti kita tidak mau berteman dengan siapa saja loh, tapi carilah teman yang bisa membawa kebaikan bagi diri kita. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, ojo cedak kebo gupak, atau dalam bahasa Indonesia, jangan mendekati kerbau yang kotor atau yang sedang berkubang dalam lumpur. Makna tersebut adalah kita jangan mendekati kerbau yang sedang kotor, karena kalau dekat-dekat pasti kita akan kena kotorannya. Yang arti sebenarnya adalah dalam sebuah lingkungan masyarakat, khususnya dalam hal bergaul, hendaklah kita berhati-hati di dalam memilih teman. Karena lingkungan dan pergaulan memberikan dampak yang besar bagi kepribadian kita. Sebagai contoh, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, misalnya teman kita suka mencuri, suka berbohong, suka mencontek, atau suka berkata yang jorok, lama-kelamaan tanpa kita sadari, kita akan terpengaruh juga. Apakah Anda setuju dengan pepatah Jawa ini? Entah setuju atau tidak, tapi dalam Alkitab jelas tertulis
pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ini menandakan betapa kuatnya pergaulan dalam membentuk kebiasaan seseorang. Berawal dari membangun pertemanan yang sembarangan, atau dengan kata lain, salah bergaul. Banyak orang akhirnya terjerumus ke dalam tindak kejahatan, seperti prostitusi, narkoba, penipuan, atau tindak kejahatan yang lain. Jadi berhati-hatilah, apalagi di dalam zaman yang serba canggih ini, di mana dalam membangun pergaulan bisa dengan cara mudah atau instan, seperti pergaulan melalui FB, Line, atau Instagram. Tanpa kita mengetahui latar belakang orang tersebut. Ayat ini bukan mengarahkan kita untuk menjadi orang yang antisosial atau tidak mau bergaul. Namun pada ayat ini kita perlu menghindari persahabatan dengan orang yang memiliki kebiasaan yang buruk. Nasihat pada Amsal ini menandakan besarnya pengaruh pergaulan dalam kehidupan, baik itu yang positif ataupun negatif. Jadi, kita harus selektif dalam memilih dengan siapa kita akan berteman atau bergaul. Dalam perjalanan hidup kita, yang menentukan baik buruknya hidup kita adalah dengan siapa kita akan bergaul. Pergaulan menjadi penentu utama dalam hidup kita. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih teman. Karena teman-teman kita menentukan masalah yang akan kita temui nanti. Teman kita ibarat tombol lift yang bisa membawa kita naik atau turun dalam kerohanian. Karena itu, pintarlah di dalam bergaul. Saudaraku, pada saat ini adalah saat yang berbahagia, di mana hari ini adalah tanggal 14 Februari, di mana hari ini adalah hari Valentine Day atau hari kasih sayang. Marilah kita bersama-sama menabur kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang sesungguhnya tidak hanya mengasihi orang yang kita sayangi, tetapi kita harus mengasihi semua orang. Dan terlebih lagi mengasihi musuh kita atau orang yang sudah menyakiti hati kita dengan cara mengampuni mereka dan berdoa untuk mereka. Dan jadilah kita terang dan garam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Tuhan telah berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan begitu indah
yang mengingatkan kami untuk pintar di dalam bergaul. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami mendapat teman-teman yang tepat bagi kami, agar kami semakin dewasa dan dapat menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa syafaat dibagi menjadi 3, bangsa dan negara, gereja dan komisi, studi dan orang tua. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami, supaya terhindar dari segala mara bahaya. Dan juga kiranya Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan pada saudara kami yang sedang terkena banjir di Subang. Kiranya Engkau berkati melalui tangan kasih-Mu, supaya bantuan dapat tersalurkan dengan tepat dan dengan bijak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, sekarang kami berdoa bagi gereja dan komisi kami, di mana Engkau telah tempatkan kami untuk kami bisa bertumbuh dan melayani-Mu. Kami serahkan siap komisi yang ada, kami serahkan siap kepengurusan yang ada, dan kami serahkan siap rencana kegiatan yang ada. Biarlah semuanya itu dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja dan komisi pemuda ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui komisi ini dapat menjadi saluran berkat dan kasih bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kembali Bapa menghadap ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan untuk kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk studi dan orang tua kami Bapa. Dalam studi kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, biarlah Kau bimbing sertai kami Tuhan dalam kami belajar mandiri Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami sedang mencari ilmu dan untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dan untuk orang tua kami Tuhan, berkati beliau, kiranya Engkau bisa melindungi mereka supaya sehat selalu dan bahagia selalu Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami mengasihkan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, anak-anakku, para remaja, dan juga para pemuda. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa dalam kebaktian saat ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah wujud pemeliharaan iman kita dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, silahkan untuk dibuka. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku."
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita ikut dalam sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaan iman kami di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai kanak-kanak, remaja, demikian juga para pemuda. Senantiasa Tuhan sertai, Tuhan berikan semangat di dalam kami menjalani kehidupan dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua di dalam menerima sakramen perjamuan ini, sehingga semakin menguatkan iman kami kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku, para remaja dan pemuda, roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah roti sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita angkat. Dan marilah roti ini kita makan bersama-sama dengan mengingat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di sorga. Mari kita makan bersama-sama. Anak-anakku, para remaja dan juga para pemuda, anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan. Terimalah dan makanlah dengan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Marilah anggur sakramen perjamuan yang sudah kita terima, kita angkat. Dan marilah dengan kita bersama-sama mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga, kita meminum anggur sakramen perjamuan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas perkenanannya kita telah bersama-sama menerima sakramen perjamuan yang menguatkan dan menyegarkan tubuh kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan dan kasih Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan, pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Melalui sakramen perjamuan ini, kami senantiasa mengingat-ingat untuk kasih setia Tuhan kepada kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjalani kehidupan dengan baik, baik kami sebagai anak-anak, remaja, demikian juga pemuda. Kiranya di masa pandemi ini kami senantiasa memiliki semangat untuk belajar, semangat untuk tetap menjalani kehidupan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu denganmu Tuhan. Percaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus yang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.